Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan melanjutkan pada buku kita Minhajul Muslim dan kita masih dalam bab zakat. Dan insya Allah teman-teman kita akan masuk pada siang ini menjelang sore hari poin B-nya di materi ketiga tentang masalah zakatnya binatang ternak. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menyebutkan yang pertama adalah unta. Syarat zakat unta adalah mencapai masa 1 tahun. Jadi ini ada haul setahun ya. Dan mencapai nisab, kadar minimal. Sedangkan nisabnya adalah 5 ekor unta. Nisabnya adalah 5 ekor unta. Atau lebih dari itu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Laisa fi maduna khamsi zawdin sadaqah. Tidak ada zakat atas unta di bawah 5 ekor. Jadi misalnya kalau Anda punya 4 ekor unta, walaupun 1 tahun, Ramadan ke Ramadan misalnya Anda tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau 5 ekor sampai 1 tahun, Anda wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat yang harus dikeluarkan untuk 5 ekor unta adalah 1 ekor kambing berumur 1 tahun. Dan memasuki tahun kedua dari kambing yang bagus, yang layak untuk zakat, baik domba maupun kambing biasa. Ya, jadi khusus hewan, zakatnya pun dari hewan. Mohon maaf, zakatnya pun dari hewan. Jadi kalau unta Anda 5 ekor dalam 1 tahun, tiba haulnya Anda wajib mengeluarkan dari kambing yang sudah berumur 1 tahun. Dan layak untuk dijadikan zakat. Tentu kita kalau zakati sesuatu yang terbaik, atau kita sedekahkan di jalan Allah sesuatu yang terbaik. Zakat untuk kalau 10 ekor unta, zakat untuk 10 ekor unta adalah 2 ekor kambing. Zakat untuk 15 ekor unta adalah 3 ekor kambing. Zakat 20 ekor unta adalah 4 ekor kambing. Jadi per 5 unta 1 ekor kambing. Jadi kalau 5 unta 1 kambing. Kalau sudah 1 tahun ya. 10 ekor unta 2 ekor kambing. 15 ekor unta 3 ekor kambing. 20 ekor unta 4 ekor kambing. Sedangkan zakat 25 ekor unta adalah 1 ekor anak unta betina atau bintu makhat dalam bahasa Arabnya. Kalau sudah 25 ekor unta di peternakan Anda dan 1 tahun, maka di sini Anda akan mengeluarkan 1 ekor ya, unta betina yang berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Jika tidak ada, boleh dengan unta jantan atau dikenal dengan Ibnu Labun yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Jika unta tersebut sudah mencapai 36 ekor. Tadi kan sampai 25 ekor ya. Jadi 5 sampai 20 yang dizakati per 5-nya 1 ekor kambing. Kalau sudah 25 ya, itu berarti zakatnya yang dikeluarkan 1 ekor unta ya, betina yang berumur setahun masuk tahun kedua. Kalau tidak ada, ini dikenal dengan bintu makhat ya. Kalau tidak ada, boleh dengan 1 ekor unta jantan yang umurnya 2 tahun masuk 3 tahun. Yang dikenal dengan Ibnu Labun. Kalau 36 ekor unta Anda, maka zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina atau bintu Labun yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Ya, jadi dari 25 sampai 36 itu zakatnya kurang lebih ya, mirip. Bedanya hanya kalau 25 sampai 35 ekor unta, Anda wajib mengeluarkan zakat. Anda wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor unta betina atau bintu labun, umur setahun, ini umurnya setahun masuk 2 tahun. Kalau 36 ya, ekor, maka Anda wajib mengeluarkan 1 ekor unta betina sama bintu labun, cuma beda umur. Umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Jadi lebih dewasa, biasanya lebih mahal memang harganya. Jika jumlah unta itu mencapai 45 ekor, 10 ekor lagi di atasnya, zakatnya adalah 1 ekor anak unta betina atau hiqqah yang berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat. Ya, jadi ini kita bisa mudah sebenarnya menghafalnya. Kalau 5 ekor unta, 1 ekor kambing. Kalau 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, ya, 3 ekor kambing. 20 ekor unta dalam 1 tahun Anda punya, maka 4 ekor kambing. Di atas itu, ya, sampai 24 itu ya, 25 ekor, ya, itu sampai 35 ekor,
zakatnya sudah 1 ekor unta, betina bintu labun namanya, yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Atau kalau tidak ada bisa diganti dengan tadi unta jantan yang 2 tahun masuk 3 tahun. Tapi kita kembali ke hukum dasarnya adalah mengeluarkan 1 unta betina umur 1 tahun masuk 2 tahun. Kalau 36 sampai 45 itu berarti 1 ekor unta betina sama tadi bintu labun cuma beda umur. Umur 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau 46 ya, sampai 60 itu Anda mengeluarkan haqqah. 1 ekor unta betina juga tapi umurnya sudah 3 tahun masuk 4 tahun. Jadi lebih dewasa. Jika jumlah untanya mencapai 61 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor unta betina yang dikenal dengan nama jaza'ah, itu berumur 4 tahun. Jadi sekali lagi, kalau di bawah 20 ekor unta, setiap 5 ekor 1 ekor kambing zakatnya. Kalau sudah 25 ekor unta Anda miliki, zakatnya 1 ekor unta betina bintu labun umur 1 tahun masuk 2 tahun. Ya. Itu 25 sampai 35. Kalau 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya 1 unta betina umur 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau sudah 46 ekor sampai 60 ekor, zakatnya al-haqqah 1 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun. Kalau sudah 61 ekor ke atas, ya, 61 sampai 75 ekor, itu zakatnya jaza'ah, yaitu unta betina yang sudah berumur 4 tahun. Jika unta tersebut berjumlah 76 ekor, tadi kan 61 sampai 75. Kalau 76 ekor, zakatnya adalah 2 ekor anak unta betina atau bintu labun. Nah, di sini mulai angka 76 ekor unta sudah pindah zakatnya ke 2 ekor unta. Ya. Yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Yang berumur 2 tahun yang memasuki tahun ketiga. Jika jumlah unta tersebut mencapai 91 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor unta betina haqqah atau hiqqah yang berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat. Ya, jadi mulai di bawah 75 ekor unta semuanya cuma 1 ekor yang dikorbankan ya, atau yang dizakatkan tepatnya. Mohon maaf. Kalau sudah 76 ekor sudah pindah ke 2 ekor unta yang sama tadi bintu labun yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Mirip dengan zakat tadi, mohon maaf. Mirip dengan zakat ya. Dari 36 ke 46. Kalau sudah, itu 76 sampai 90 ya. Kalau sudah 91 ekor, zakatnya 2 ekor hiqqah atau unta betina yang berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Ya. Jika jumlah untanya mencapai 120 ekor. Jika jumlah untanya mencapai 120 ekor, maka zakatnya dihitung per 40 ekor dengan 1 ekor unta betina atau bintu labun yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Jadi kalau 120 ekor unta Anda berarti dibagi 3. Ya, 40 ekor dikeluarkan 1 bintu labun yang umur 2 tahun masuk 3 tahun. Mirip tadi dengan zakatnya 36 sampai 45. Berarti sini Anda keluarkan kalau 120 ekor, 3 ekor bintu labun yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Ya. Dan zakat unta untuk setiap 50 ekor adalah 1 ekor unta betina atau hiqqah yang berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat. Ya. Kalau sudah lebih dari 120 ekor, ya, itu sudah mulai dihitung per 50 1 hiqqah atau unta betina yang berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Ada catatan kata beliau, orang yang wajib mengeluarkan zakat dengan membayar hewan, dalam hal ini unta, yang mencapai umur tertentu tetapi ia tidak memilikinya, ia dapat atau harus membayarnya dengan hewan yang ada walaupun umurnya lebih muda dari yang seharusnya dan menambahkan kepada petugas atau amil zakat berupa 2 ekor kambing atau 20 dirham. Jika hewan yang diberikan adalah yang umurnya lebih tua dari yang seharusnya, maka petugas harus mengembalikan kepada pemberi zakat berupa 2 ekor kambing atau 20 dirham untuk mengurangi kelebihannya. Kecuali dalam hal ini anak unta jantan atau ibnu labun yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Ia boleh dipergunakan sebagai zakat untuk menggantikan anak unta betina atau binti makhad yang berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua tanpa tambahan apapun seperti yang dijelaskan di muka tadi. Ya, jadi sekali lagi kita ulangi di catatannya,
kalau seandainya ada seseorang punya unta, dia harus mengeluarkan bintu labun, ya, tadi, atau maaf, binti makhat ya tepatnya, binti makhat atau anak unta yang berumur 1 tahun masuk 2 tahun, ya, atau anak unta yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun, masih disilakan dengan bintu makhat. Kalau seandainya dia harus keluarkan, ternyata dia nggak punya. Dia nggak punya jenis unta atau umur itu di kandangnya, di peternakannya. Maka dia keluarkan misalnya unta yang lebih muda, boleh. Tapi diikuti dengan 2 ekor kambing. Atau kalau dia mengeluarkan unta yang lebih tua dari itu, misalnya dia hanya punya hiqqah, unta betina tadi yang umur 3 tahun masuk 4 tahun. Kalau dia punya hiqqah, maka di sini teman-teman sekalian, dia menyerahkan zakatnya kepada amil zakat atau pemerintah misalnya, maka pemerintah atau amil zakat mengembalikan 2 ekor kambing kepada dia karena ada kelebihannya. Kecuali 1 jenis ekor unta yang bisa menutupi semua zakat unta-unta ini, yaitu tadi disilakan dengan ibnu labun atau unta jantan yang sudah masuk dari umur 2 tahun ke 3 tahun. Nah, ini yang dibahas dalam zakat unta, ya. Tentu di Indonesia tidak ada ini, tapi ini kita bahas karena memang ada dalam buku kita yang kita bedah itu. Kemudian yang kedua, sapi. Dan ini yang di Indonesia yang perlu kita tekankan karena banyak yang peternak sapi, ya. Syarat zakat sapi adalah mencapai masa 1 tahun atau haul. Dan mencapai nisab. Nisab kadar minimalnya. Sedangkan nisabnya adalah 30 ekor sapi. Dan tadi kalau unta, 5 ekor unta sudah ada zakatnya 1 ekor kambing, ya. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor kambing. 20 ekor unta, 4 ekor kambing. Kalau sudah di atas 25 ekor, 25 sampai 35, itu yang dikeluarkan adalah 1, ya, bintu makhat atau unta yang berumur 1 tahun, masuk 2 tahun, masuk tahun kedua. Kalau 36 sampai 45, ya, yang dikeluarkan adalah 1 ekor unta, ya, dikenal dengan bintu labun. Kalau tadi kan bintu makhat, ini bintu labun, yaitu unta betina yang berumur 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau sudah 46 sampai 60, yang dikeluarkan adalah hiqqah atau unta betina yang berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Kalau 61 sampai 90, ya, maaf, sampai 75. 60 sampai 75 yang dikeluarkan adalah jaza'ah, ya, atau unta yang sudah berumur 4 tahun. Masuk tahun kelima. Jika 76 ekor, zakatnya adalah 2 ekor bintu labun atau unta yang berumur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Jika unta tersebut mencapai 91 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor anak unta betina hiqqah, yaitu yang sudah berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Jika unta itu mencapai 120 ekor, maka zakatnya dihitung per 4 ekornya 1 bintu labun atau unta betina yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Jadi ada 3 ekor unta. Kemudian kalau di atas 120 ekor, per 50 ekornya itu dikeluarkan unta betina atau hiqqah yang berumur 3 tahun masuk 4 tahun. Sementara kalau sapi, ya, nisabnya, ukuran kadar minimalnya 30 ekor. Jadi artinya di bawah 30 ekor nggak ada zakatnya. Zakat dari 30 ekor sapi itu adalah 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun atau diistilahkan dengan tabi', ya. Jadi per 30 ekor sapi, kalau sudah sampai 30 dan 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Diistilahkan dengan tabi'. Jika jumlah sapinya sudah 40 ekor, bertambah 10 ekor lagi, maka zakatnya adalah 1 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun atau musinnah. Jadi beda umur saja. Kalau 30 ekor sapi Anda punya, dalam 1 tahun Anda wajib mengeluarkan 1 ekor sapi. Umur 1 tahun. Kalau sudah 40 ekor, umurnya 2 tahun. 1 ekor sapi tapi umurnya 2 tahun. Jika sapi yang dimiliki lebih dari itu, maka pada setiap 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun atau musinnah. Dan pada setiap 30 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi yang berumur 1 tahun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, fi kulli 30 tabi' wa fi kulli 40 musinnah. Zakat dari setiap 30 ekor sapi adalah 1 ekor tabi' atau anak sapi yang berumur 1 tahun. Dan zakat dari setiap 40 ekor sapi adalah 1 ekor musinnah atau anak sapi yang berumur 2 tahun. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1572 dan Tirmidzi 623
dan disahihkan oleh Ibnu Hibban di jilid 11 halaman 245 dan Al-Hakim jilid 1 halaman 555. Ya, jadi sederhananya sapi per 30 ekor, kalau sudah 1 tahun Anda keluarkan 1 ekor sapi yang berumur setahun. Disilakan dengan tabi'. Kalau sudah 40 ekor, maka dikeluarkan musinnah atau sapi yang sudah berumur 2 tahun. Nah kalau lebih daripada 40 ekor, dilihat ya. Per 30 ekornya dikeluarkan tadi tabi', sapi 1 ekor. Atau kalau hitungnya per 40 ekor, maka dikeluarkan musinnah. Seperti itulah. Lalu bagaimana kalau jumlah sapi saya 45 ekor misalnya. 45 ekor berarti yang dizakati hanya yang 40 ekornya. Karena yang 5 ekornya belum masuk dalam hitungan gitu kan. Karena per 40 ekor itu ada 1 ekor sapi betina yang sudah 2 tahun. Kecuali kalau Anda punya 70 ekor. 70 ekor berarti 40 ekor yang pertama Anda keluarkan musinnah yang sapi umur 2 tahun. Dan 30 ekornya Anda keluarkan tabi' sapi yang 1 ekor. Jadi 2 ekor sapi tapi berbeda umur yang Anda keluarkan. Yang ketiga adalah kambing. Termasuk kategori kambing adalah domba atau kambing biasa. Syarat zakat kambing adalah mencapai haul 1 tahun sama tadi dan mencapai nisab. Sedangkan nisab ya, minimalnya kambing untuk dizakati 40 ekor kambing. Ya, jadi kalau unta tadi 5 ekor, kalau sapi 30 ekor, kalau kambing 40 ekor. Per 40 ekor baru dikeluarkan zakatnya. Zakat per 40 ekor kambing ya, sampai 120 ekor. Sama zakatnya ini adalah 1 ekor kambing. Jadi dari 40 kalau kita buat tabelnya 40 sampai 120 1 ekor kambing. Jika jumlahnya mencapai 121 ekor sampai 200 ekor, kan tadi 40 sampai 120 1 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor kambing maka zakatnya adalah 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Jika kambing itu mencapai 201 ekor sampai 300 ekor kambing, zakatnya adalah 3 ekor kambing. Ya. Jadi sekali lagi 40 sampai 120 ekor kambing, 1 ekor kambing zakatnya. Kalau masa haul 1 tahun ya, dan jumlahnya mencapai antara 40 sampai 120, 1 ekor kambing. Dari 121 ekor kambing sampai 200 ekor kambing, ya, kurang lebih di sini 89 ekor bedanya dengan awal ya. Jadi 121 sampai 200 ekor, maka dikeluarkan 2 ekor kambing. 201 ekor kambing sampai 300 ekor kambing, dikeluarkan 3 ekor kambing. Dan jika lebih dari 300 ekor kambing, maka zakat untuk setiap 100 ekor kambing adalah 1 ekor kambing. Artinya 300 ekor, ya, itu 3 ekor kambing. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fa'idha zadat fafihi saya ulangi, fa'idha zadat fafi kulli mi'atin syat. Dan jika jumlahnya melebihi, maksudnya 300 ekor, maka zakatnya setiap 100 ekor, 1 ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1454. Catatannya yang pertama, jumhur atau mayoritas ulama mensyaratkan bahwa binatang ternak yang terkena zakat atau wajib zakat haruslah ternak yang digembalakan. Yaitu adanya seorang pengembala yang mengembalakan hewan-hewan tersebut di padang rumput atau di tanah lapang selama 1 tahun. Tetapi Imam Malik tidak mensyaratkan pengembalaan tersebut dan itu adalah perbuatan penduduk Madinah. Dalil yang dipergunakan oleh jumhur ulama adalah sabda Nabi SAW, wa fi sa'imatil ghanami idza kanat 40 fa fiha syatun ila 20 wa 100. Dan kambing yang digembalakan tanpa diberikan makanan ya, tidak dipersiapkan makanannya, dibawa aja ke ladang rumput yang luas lalu dia makan sendiri, maka pada setiap 40 ekor sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 1567. Sabda beliau menyebutkan dan pada kambing yang digembalakan telah dijadikan sebagai dalil oleh jumhur ulama untuk mensyaratkan pengembalaan pada hewan-hewan ternak. Syarat tersebut bagi zakat kambing adalah nas di atas. Maksudnya tadi ya, hadis itu. Sedangkan syarat pengembalaan bagi unta dan sapi dikiaskan pada kambing. Mereka berpendapat sesungguhnya di dalam kesulitan mencari rumput dan beban yang ditanggungnya terdapat sesuatu yang dapat menjadikan pengembala itu sebagai syarat dikeluarkannya zakat.
Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, zakat tidak diwajibkan atas jumlah hewan ternak yang berada di antara 2 nisab atau pada kelipatan 40 ekor kambing. Misalnya, hingga sampai 120 ekor, sehingga zakatnya tetap 1 ekor kambing. Jika jumlah kambing yang mencapai 121 ekor, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat dengan 2 ekor kambing. Sudah kita jelaskan tadi itu ya. Jumlah kambing antara 40 ekor sampai 120 ekor, inilah yang disebut dengan waqas. Dan tidak wajib zakat di dalamnya, kecuali 1 ekor. Jadi misalnya Anda punya 40 ekor kambing, sampai 120 ekor. Artinya 40, 41, 45, 51, 61, 63, 72, sampai 120 ekor, tetap 1 ekor kambing. Demikian pula waqas pada unta dan sapi. Hal ini berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW ketika menyebutkan kewajiban zakat atas hewan-hewan ternak. Rasulullah SAW bersabda, jika hewan ternak mencapai jumlah sekian, maka zakatnya adalah sekian. Berdasarkan hadis ini, diketahui bahwa jumlah hewan ternak di antara 2 kewajiban zakat tersebut tidak terkena zakat. Tadi sudah kita jelaskan ya, itu. Paparannya. Dan tadi sudah dikatakan juga, unta dan sapi dikiaskan kepada kambing. Masalah peternakannya ya, pengembalaannya gitu ya. Yang ketiga, domba dan kambing bisa digabungkan untuk keperluan perhitungan zakat karena keduanya termasuk satu jenis. Sejalan dengan itu, kerbau juga digabungkan dengan sapi. Unta Arab juga digabungkan dengan unta Khurasan, ya, unta dari wilayah lain. Khurasan sebenarnya Iran ya. Karena keumuman lafaz yang dipergunakan untuk menyebut jenis hewan tertentu pada hadis-hadis Rasulullah SAW, seperti sabda beliau, wa fi sa'imatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syat. Dan pada kambing yang digembalakan, jika telah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Dan sabda beliau juga, fi kulli khamsi zawdin syat. Zakat untuk setiap 5 ekor unta yang berumur 3 sampai 10 tahun adalah 1 ekor kambing. Dan sabda beliau yang lain juga, fi kulli thalathina minal baqari tabi'. Zakat untuk setiap 30 ekor sapi adalah 1 ekor tabi' atau anak sapi yang berumur 1 tahun. Catatan yang keempat, bagi 2 orang yang berserikat atau kongsi, jika masing-masing mempunyai hewan ternak yang mencapai nisab dan keduanya menggunakan tenaga pengembala dan ladang pengembalaan yang sama, tempat pengembangbiakan dan kandangnya juga sama, maka zakatnya diambil dari keduanya dengan menjumlahkan hewan ternak yang dimiliki keduanya. Kemudian keduanya saling mengembalikan hewan ternak dengan cara adil. Jika salah seorang dari keduanya misalnya mempunyai 40 ekor kambing, sedangkan temannya mempunyai 80 ekor kambing. Jadi kalau 2 orang, yang satu si A punya 40 ekor kambing, yang temannya memiliki 80 ekor kambing, tapi sama ladang makannya, sama kandang ya, pengembangbiakannya, dan pemungut zakat mengambil 1 ekor kambing dari si pemilik 40 ekor, maka si pemilik 80 ekor kambing harus mengembalikan 2/3 kambing kepada pemilik kambing atau pemilik kambing yang 40 ekor tadi. Demikian dan 2 pemilik kambing yang terpisah tidak boleh menggabungkan jumlah kambingnya karena ingin menghindari kewajiban membayar zakat. Dan tidak boleh pula memisahkan jumlah kambing yang dikelola secara bersama dalam satu kongsi. Hal ini dijelaskan dalam surat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyebutkan 2 harta yang terpisah tidak boleh digabungkan. Dan 2 harta yang digabungkan tidak boleh dipisahkan karena takut membayar zakat. Jika hewan ternak itu milik 2 orang dan keduanya saling mengembalikan dengan cara yang adil. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1450, 1451 dan juga Imam Malik meriwayatkan masalah ini. Poin nomor 5, anak kambing yang kecil, anak sapi atau anak unta tidak diterima sebagai zakat, tetapi dihitung sebagai hewan ternak pemiliknya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada amil zakat, hitunglah anak kambing tersebut tapi engkau jangan mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan Malik dalam kitab Muwatta nomor 600. Jadi harus mengikuti syarat umur tadi ya. Syarat umur. Sudah kita jelaskan tadi syarat umurnya. Gitu ya. Jadi anak kambing kecil, anak sapi di bawah 1 tahun ini nggak dizakatkan. Tidak jika sebagai bayaran zakatnya. Yang keenam, hewan yang tua atau cacat yang mengurangi nilai harganya juga tidak dapat diterima sebagai zakat. Karena ini berdasarkan pernyataan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyebutkan hewan yang tua, hewan yang buta sebelah dan kambing hutan tidak boleh diambil sebagai zakat.
Hadis riwayat Bukhari nomor 1496. Demikian pula halnya dengan harta yang berharga tidak boleh diambil sebagai zakat, seperti hewan hamil yang akan atau segera melahirkan, kambing pejantan, kambing yang gemuk untuk dimakan, dan hewan yang sedang mengasuh anak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, iyyaka wa karaima amwalihim. Jauhilah olehmu, ini sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, harta-harta mereka yang berharga. Umar bin Khattab juga melarang amil zakat mengambil kambing gemuk yang dipelihara untuk dimakan atau ukulah. Kambing yang dipelihara untuk diambil air susunya atau ruba, dan kambing yang akan segera melahirkan atau makhid, serta kambing pejantan. Makanya umumnya kambing betina yang normal saja, itu yang dijadikan sebagai zakat. Ya. Atau memang kambing jantan, tetapi dia bukan pejantan utamanya yang memang membenihi kambing-kambing betina. Nah, itu boleh dijadikan sebagai zakat. Baik teman-teman sekalian, ini yang kita bahas ya. Dan kita akan tambahkan dengan poin C-nya, karena ini sedikit gambarannya tentang buah-buahan dan biji-bijian. Syarat wajib zakat untuk buah-buahan dan biji-bijian adalah buah-buahan tersebut telah mencapai kematangan atau menguning dan memerah atau memerah ya. Dan biji-bijian dapat dilepas dari kulitnya sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Ya. Ini tentang buah-buahan, biji-bijian. Ya. Nisabnya, kadar minimalnya buah-buahan dan biji-bijian adalah 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sa'. Sedangkan 1 sa' sama dengan 4 mud, dan 1 mud adalah 544 gram gandum. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah. Tidak ada zakat atas harta yang tidak mencapai 5 wasak. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kurang lebih kalau kita hitung kilonya ya, kalau kita di zaman sekarang itu 652,8 kilo. Atau lebih tepatnya 653 kilo. 653 kilo hasil panen buah-buahan dan biji-bijian Anda baru ada zakatnya. Kurang dari itu tidak ada zakatnya. Ukuran zakat yang wajib dikeluarkan jika tanaman tersebut diairi tanpa menggunakan alat pengairan atau diairi secara alami, zakatnya 1/10. Ya. Jika tanaman tersebut diairi melalui penyiraman atau melalui bendungan-bendungan yang sengaja dibuat untuk pengairan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/20 atau 5%. Jika zakat buah-buahan dan biji-bijian untuk 5 wasak atau 1/4 wasak, ya, maaf. Jadi zakat buah-buahan dan biji-bijian untuk 5 wasak adalah 1/4 wasak. Jika jumlahnya bertambah, zakatnya dihitung dengan ukuran tersebut. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fi ma saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al usyur wa fi ma suqiya bin nahdhi bin nudhi nisful usyur. Tanaman yang diairi dengan air hujan dan mata air atau tumbuh sendiri dalam kurung menghisap air dengan akarnya sendiri, zakatnya 1/10. Jadi kalau misalnya Anda beli sebuah tanah, sana ada buah-buahan, pohon buah-buahan, apapun jenis buah-buahannya, dan dia hidup sendiri, Anda nggak urus, karena di situ subur, sepanjang tahun turun hujan. Nah, kalau Anda panen nanti, ini ada haulnya juga ya. Haulnya dia adalah masa panennya. Misalnya buah durian, misalnya buah mangga. Kapan kira-kira dia panen? Per 6 bulan misalnya. Per 6 bulan itulah dihitung haulnya. Jadi dia tidak ikut seperti zakat sebelumnya ya. Yang 1 tahun zakat harta, zakat hewan. Jadi dia ini masa panennya. Kalau masa panennya 6 bulan berarti 1 tahun 1 tahun. Itu haulnya. Dan kadar minimalnya 652,8 kilogram. Baru dikeluarkan zakatnya. Atau 653 kilo. Dan cara mengeluarkan zakatnya, kalau dia tumbuh sendiri, hidup sendiri, Anda tidak urus, setahun sekali Anda datang tinggal Anda panen saja hasilnya, maka itu 10% dari hasil itu. Jadi 653 kilo berarti 65 kilo poin 3 ya, yang harus Anda keluarkan 10%-nya. Tapi kalau Anda ada biaya, ada perawatan, ada perairan, ada bendungan, ada segala macam di perkebunan Anda itu, maka zakatnya cuma 5% karena ada biaya yang Anda keluarkan. Sebagai penutup teman-teman sekalian, catatan. Yang pertama, orang yang mengairi tanamannya secara bergantian, sekali melalui pengairan atau irigasi,
dan sekali lagi tidak melalui irigasi, zakat tanaman harus dikeluarkan adalah 7,5%. Demikian pendapat para ulama pada umumnya, sebagaimana Al-Allama, orang yang ulama yang terkenal, Ibnu Qudamah berkata, saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam persoalan ini. Jadi misalnya tadi kan, sederhana Anda punya perkebunan, Anda nggak urus sama sekali. Karena dia subur segala macam, paling cuma satu orang yang jaga gitu kan. Maka ini zakatnya 10%. 10% maksud saya, 10%. Setelah tiba masa panennya. Kalau Anda ada biaya-biaya, Anda keluarkan bibit, Anda ada pegawai tetap di sana, ada bendungan, ada segala macam, maka 5% saja. Nah, kalau ada orang punya perkebunan, sekali dia hidup tanaman tersebut, misalnya di satu negara kayak kita Indonesia, kan musim hujannya terbatas, tertentu tidak sepanjang tahun misalnya. 3 bulan dia dihujani, jadi dengan hujan itu kita tidak perlu biaya air, biaya segala macam, dia sudah hidup sendiri. Nah, kalau seperti itu keadaannya, dia udah hidup sendiri, maka dibagi di sini ya, karena dia ada hidup sendiri dan setelah selesai musim hujan, di musim kemarau, Anda membiayainya, zakatnya berarti 7,5%. Ya, karena tadi yang awal, kalau Anda tidak biayai 10%, kalau Anda biayai 5%. Kalau sebagian waktu Anda tidak biayai, sebagian Anda biayai 7,5% zakatnya. Poin yang kedua catatannya adalah, jenis kurma yang bermacam-macam digabungkan menjadi satu. Jika jumlahnya telah mencapai nisab, maka wajib dizakati dengan kurma yang berkualitas sedang. Tidak dipilih yang bagus-bagus saja dan tidak boleh yang buruk-buruk saja. Kurma disatukan semua. Apapun jenisnya. Mau ajwa, mau sukari, mau apa saja digabungin. Ya. Kemudian setelah itu dizakati yang sedang. Tidak yang paling bagus, tidak juga yang buruk. Catatan yang ketiga, jenis gandum yang bermacam-macam seperti qamah, syair, sult. Ya. Sult ini adalah jenis-jenis gandum, ada yang serbuk, ada yang bijian, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Juga digabungkan menjadi satu. Jika jumlahnya mencapai nisab, maka wajib dizakati dengan menggunakan jenis gandum yang paling banyak. Tetap ingat, haulnya adalah masa panennya, batas waktunya ya untuk dikeluarkan zakat. Nisabnya adalah 652,8 kg atau 653 kilo. Kalau kita mau bulatkan ya. Kurma digabungin semua sama, beda-beda jenis dan beda harga pun tidak ada masalah, disatuin. Kemudian gandum pun sama. Catatan yang keempat, macam-macam kacang-kacangan juga digabungkan ke dalam satu jenis seperti kacang tanah, kacang putih, atau adas, ya, kacang pendek dan sejenisnya. Jika jumlah semuanya mencapai nisab 652,8 kg atau 653 kg, maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan jenis yang paling banyak. Jadi mana di antara kacang-kacangan Anda panen itu yang paling banyak, itu yang dizakati. Itu maksudnya jenisnya yang dikeluarkan sebagai zakat. Yang kelima, jika masing-masing dari zaitun, biji lobak, atau wijen mencapai nisab, maka zakatnya diambil dari minyaknya. Zakatnya diambil dari minyaknya. Kemudian yang keenam, catatannya juga jenis anggur yang bermacam-macam digabungkan menjadi satu. Anggur merah, anggur hijau. Ya. Jika jumlahnya mencapai nisab 653 kg tadi, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jika anggur tersebut dijual sebelum menjadi kismis atau anggur kering, maka zakatnya diambil dari hasil penjualan tersebut, yaitu 1/10 ya, atau 10%. Atau 20% sesuai dengan pengairan yang dipergunakan. Yang ketujuh, padi dan jagung adalah jenis biji-bijian yang terpisah satu sama yang lain. Masing-masing merupakan jenis tersendiri, sehingga tidak digabungkan ke dalam satu jenis. Ya. Jika masing-masing jenis tanaman tersebut tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan. Kan tadi ada penggabungan antara kurma sama semua jenis kurma masuk, semua jenis gandum juga digabungin, ya. Semua jenis anggur warnanya, jenisnya semua digabungin. Tapi khusus padi sama jagung, walaupun di beberapa negara menjadi makanan pokok, tidak bisa digabungkan. Padi sendiri, ya, jagung sendiri. Dan kalau sudah masa panennya, haulnya, misalnya 6 bulan atau 3 bulan atau setahun, mencapai nisab 653 kilo, maka wajib dizakati. Sama tadi hukumnya, kalau dia kalau Anda tidak airi, dia hidup sendiri dengan akarnya, maka zakatnya 10%. Karena Anda tidak ada biaya. Kalau Anda keluarkan biaya, berarti 5%. Kalau sekali dihidupi oleh alam, hujan turun, sekali Anda bayar biaya perawatannya, maka 7,5% zakatnya.
Catatan yang ke-8, orang yang menyewa lahan tanah dan mengolahnya, kemudian hasilnya mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah. Jadi karena dia yang panen, misalnya tanah Anda pinjam dari kerabat Anda, Anda tinggal cocok tanam di situ, buah-buahan kan, biji-bijian kan tadi, maka tetap aja dianggap zakat dari Anda, karena zakat bukan dari tanah, tapi zakat dari hasil panen Anda itu. Kalau tanah, zakatnya masuk kepada pemilik tanah. Catatan yang ke-9, orang yang memiliki buah-buahan atau biji-bijian yang cara memperoleh hasilnya dengan saya ulangi, orang yang memiliki buah-buahan atau biji-bijian yang cara memperolehnya adalah dari hibah. Dari hibah. Pemberian orang atau membeli atau sebagai warisan setelah matang, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya karena zakatnya menjadi kewajiban atas pemberi hibah atau penjualnya. Tetapi jika ia memperolehnya sebelum matang, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi kalau Anda dapat hibah itu kayak pemberian ya. Ini kebun durian, jambu, apalah mangga. Ini saya hibahkan ya buat kamu, ambil aja. Nah di sini dilihat, kalau Anda terima sebelum matang, maka zakat nanti pada saat panen Anda yang keluarkan. Tapi kalau sudah matang, zakatnya dari pemberi hibah. Kemudian yang ke-10, barang siapa mempunyai hutang yang dapat menguras seluruh hartanya sampai habis atau mengurangi nisabnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini poin penting ya. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha besar, dia miliaran, terus tiba-tiba bangkrut. Nah pada saat bangkrut itu misalnya, haul dari Ramadan ke Ramadan. Pas bulan Sya'ban, bangkrut. Ya, tenggelam kontainernya, kebakaran perusahaannya, apalah segala macam. Pokoknya intinya bangkrut. Akhirnya dia punya utang yang banyak. Di sini tidak wajib dia zakat. Walaupun besok sehari lagi akan masuk Ramadan, masa haulnya tiba. Karena dia nggak punya apa-apa sekarang. Tetap ada syarat masa haul setahun dan nisab kadar minimalnya. Kecuali harta yang dia miliki masih bisa mencapai nisab 85 gram emas dan utang semua sudah dibayar sama dia, baru dia keluarkan zakat sisa uangnya itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian tentang masalah zakat, dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk ke materi keempat, masalah para penerima zakat.